mau ditanyakan kepada beliau, bisa langsung tekan tombol raise hand atau ketik di kolom chat. Bisa langsung saja. Sudah ada yang di chat, Mbak, langsung aja. Langsung saja ya, baik. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan. Ustadz izin bertanya, apakah sopan kalau atau boleh kalau baca Quran sambil berolahraga, semisal sepeda statis, dan batal wudhu di tengah membaca, tetapi dilanjutkan? Jazakallah Ustadz. Ya, menurut saya sih boleh-boleh aja, ya sah-sah aja. Ya. Yang penting Ibu sudah punya kegiatan baca Quran yang standarnya. Ya. Quran standar itu bagaimana? Ya, menutup aurat, ya dalam keadaan berwudu, ya dalam keadaan target yang standar 1 juz, ya dalam keadaan menghadap kiblat, itu bacaan standar. Ya. Sehingga ya di luar itu maka menjadi bacaan yang menambah keberkahan waktu istilahnya ya. Ya istilahnya ini lagi sepeda statis masih bisa disambil baca Quran, ya kenapa tidak ya, ya daripada ya sambil nyanyi-nyanyi misalnya ya, ya apa lagu ungu, apa lagu coklat, apa lagu kuning, apa aja deh terserah ya. Ya tentu lebih baik kalau baca Quran ya. Ya walaupun mungkin batal dan lain sebagainya, insya Allah ini kategori apa yang disebut oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadilah orang yang berpikir kepada Allah dalam segala kondisi, mau lagi duduk, mau lagi berdiri, mau lagi nyantai berbaring, ya. Lagi nyetrika misalnya, ya. Ya, tentu itu insya Allah menambah keberkahan waktu kita. Ya. Kalau kita memang orang yang sangat perhatian dengan waktu, tidak ingin lewat begitu saja. Tapi hati-hati ya. Hati-hatinya apa? Jangan sampai ya kondisi ini menjadi alasan nggak mau baca dengan standarnya. Giliran standar nggak mau. Kenapa? Kan tadi udah baca waktu lagi sepeda statis. Kan tadi udah baca lagi di perjalanan misalnya. Nah, bagaimanapun bacaan yang standar itu ya, apalagi dalam tingkat lebih yang paling utama yang disebut oleh Al-Quran dibaca dalam sholat. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Quran yang dibaca di sholat itulah yang nomor 1. Ya. Tentu ya di bawah itu di luar sholat dan seterusnya. Jangan sampai ya yang sifatnya ya dalam tanda kutip semacam bacaan iseng aja gitu ya, walaupun iseng berpahala insya Allah ya. Begitu diperhatikan tapi bacaan yang standar nggak dilakukan ya. Nah, ini menjadi kerugian tersendiri ya, dan khawatir juga ya bisa mengarah kepada ya dalam waktu yang panjang bisa mengarah kepada tadi istahwadha alaihim syaitan ya. Karena bagaimanapun dampaknya beda ya, dampak dibaca dalam sholat ada bedanya dengan di luar sholat walaupun sudah suasananya formal misalnya ya. Ya, dampaknya beda bacanya sambil apa misalnya sambil mengasuh bayi misalnya. Nah, manusia hatinya tidak bisa bercabang aslinya. Ya, sambil sepeda statis sambil baca Quran itu kan pasti bercabang ya. Tapi insya Allah tetap bermanfaat. Ya. Allah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya oleh Ukhti Umriti Hud ya. Mari dipersilahkan.
Ukti Umriti dengan raise hand ya. Ya, silakan Ukti. Masih di mute betul. Ini bisa dibuka atau kalau enggak ini Mbak, enggak apa-apa yang pertanyaan itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya, bagaimana agar di dalam diri terhindar dari sifat munafik? Ya, ini pertanyaan sering ditanyakan baik kepada sahabat, baik kepada para tabi'in ya, sering ya. Ya, intinya pertanyaannya itu, bahkan ini pertanyaan pernah diajukan oleh Umar ya. Maka intinya begini, siapa yang punya pertanyaan seperti ini, insya Allah ya, baik diungkapkan atau tidak ya. Saya ini munafik apa enggak ya? Gimana caranya? Siapa yang punya pertanyaan seperti itu, insya Allah nggak mungkin munafik. Ya. Karena munafik yang sejati itu adalah ya, dia nggak tahu kalau dirinya itu munafik. Karena itu di surat Al-Baqarah disebut ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Tapi kalau masih nanya itu berarti masih merasa. Ya, jangan saya munafik enggak ya. Jadi nanya sendiri itu insya Allah sudah menunjukkan aman. Karena kalau yang munafik sejati nggak bakalan nanya deh. Ya. Malah sok-sokan merasa paling beriman. Ya. Al-Quran menyebut juga apa? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Munafik itu manusia kurang akal, tapi dia nggak nyadar dirinya kurang akal. Ya. Ulama yang lain ditanya, saya ini kira-kira menurut kamu ada kemunafikan enggak ya? Maka dia tanya, kamu sering nggak sholat sendirian? Sering, aman. Kamu sering nggak baca Quran sendiri? Nggak ada siapa-siapa kamu baca sendiri. Sering, aman. Ya, apa saja, kamu sering pernah nggak berinfak nggak diketahui oleh siapapun? Sering nggak kamu waktu malam nggak ada yang tahu kalau kamu itu lagi sholat? Sering, aman munafik. Kenapa? Karena munafik itu nggak mungkin melakukan amal kalau nggak diketahui. Jadi kalau masih mau beramal hanya diketahui oleh Allah, itu insya Allah aman dari kemunafikan. Karena itu Allah katakan alladzina hum yura'una. Alladzina hum yura'una. Qamu ila sholati qamu kusala. Males. Kenapa? Males. Nggak ada yang ngeliatin. Sementara orang yang bebas kemunafikan itu siap. Walaupun nggak ada yang ngeliat, ya. Walaupun nggak ada pencitraan, ya, saya akan tetap beramal. Ya. Jadi disinilah Rasulullah mengatakan, ya, man kana lahu man arada an yakuna lahu khabi'ah falyaf'al, ya. Siapa yang ingin punya tabungan amal-amal yang hanya diketahui oleh Allah saja, maka lakukan. Namanya khabi'ah. Ya. Buatlah khabi'ah yang sebanyak mungkin. Insya Allah itu membuat diri kita aman dari kemunafikan. Ya. Maka insya Allah siapa yang rajin menghafal Quran itu pasti khabi'ah. Ya. Ya. Karena kalau ada orang hafal, sebetulnya hafal juz 30 udah kayak Al-Fatihah. Jangan dikira orang hafal juz 30 seperti Al-Fatihah itu terjadi tiba-tiba itu. Lagi suatu saat lagi bangun dari tidur tahu-tahu hafal juz 30 hafal Al-Fatihah. Nggak mungkin. Orang hafal juz 30 apalagi 30 juz hafal Al-Fatihah pasti dia udah bekerja keras yang luar biasa yang nggak mungkin dia videoin, nggak mungkin dia ungkapkan, ya. Kalaupun diungkapkan paling cuma ya sekilas saja, sekali dua kali, ya. Tapi A sampai Z-nya itu yang tahu hanya Allah, ya. Karena itu akan menjadi khabi'ah,
amal yang hanya diketahui oleh Allah, dan itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Allah bahwa hambanya ini betul-betul memiliki keimanan yang sejati. Ya, khusus saat terjadi apa yang disebut oleh Al-Quran yauma tublas sarair. Ya. Pada hari semua yang rahasia akan dibongkar, maka alangkah bahagia orang-orang beriman yang hal-hal yang rahasianya semua rahasia-rahasia dalam ketaatan. Ya. Pernah melakukan infak ini, pernah melakukan menolong orang ini, pernah melakukan sholat ini, semua nggak pernah diketahui oleh orang. Jadi saroirnya semua dalam amal soleh. Hati-hati saroir, amal-amal yang sifatnya kemaksiatan yang hanya diketahui dirinya dengan Allah, maka itu akan membahayakan di hari kiamat. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Umi. Maaf tadi unmute-nya sulit. Jadi baru sekarang bisa di. Ya, mohon maaf ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, tadi kan bicara tentang fa'anfasahum zikrullah. Nah, itu kan berhubungan dengan korelasinya dengan amal-amal yang kita lakukan, yang kita prioritaskan ya Ustadz ya. Bagaimana kita ujung-ujung itu bagaimana kita memprioritaskan amal yang kita harus lakukan. Nah, kalau dikorelasikan dengan prioritas ilmu yang kita harus punya itu bisa nggak Ustadz? Kalau misalkan bisa, kira-kira prioritas ilmu apa yang harus kita punyai sehingga kita tidak melakukan fa'ansahum dzikrullah gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama memang dalam hal ini membagi ilmu itu menjadi dua. Ya. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jadi siapa yang sudah melaksanakan semua ilmu yang sifatnya fardu ain, insya Allah aman. Ya. Aman dari tadi ya sabuna annahum ala syai', aman dari fa'ansahum dzikrullah. Ya. Ilmu fardu ain itu apa saja? Intinya semua ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan agama kita, kualitas agama kita, ya, seperti pengenalan kita kepada Allah, maka itu sebetulnya masuk kategori fardu ain. Walaupun tidak harus menjadi pakar, ya. Biar nanti kepakaran itu masuk dalam fardu kifayah. Ya. Belajar Quran itu fardu ain. Ibu harus tahu ya, tahsin tilawah, harus hafal sekian beberapa ayat, beberapa surat itu fardu ain karena itu yang menjadi modal kehidupan kita dengan Allah. Ya. Ya, belajar Quran seminggu sekali misalnya ini fardu ain hasilnya. Ya. Kalau fardu kifayah tiap hari 10 jam misalnya itu fardu kifayah. Biar yang pakar-pakar aja yang begitu. Ya. 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 Apa aja ya belajar mengenal Allah misalnya. Ya. Ya. Ya misalnya dari Asmaul Husna ada 99. Pelajarilah barang 10 misalnya. Itu fardu ain agar kita betul-betul mengenal Allah dengan baik. Ya. Setelah itu kita lebih tertarik ilmu yang lain. Ya. Misalnya saya ingin ilmu kedokteran. Ya. Saya ingin ilmu akuntan. Ya. Saya ingin ilmu teknik sipil misalnya. Ya. Itu kan juga perlu waktu yang banyak. Perlu biaya yang banyak. Maka nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau dia ya
tahu misalnya ya sudah mempelajari ilmu fardu ainnya walaupun cuma standar, insya Allah tidak termasuk fa'ansahum dzikrallah, karena yang lebih utama sudah bisa ya. Ya kalau di lapangan misalnya sebutlah misalnya ada almarhum wali kota Bandung itu itu menantunya ya S3 di bidang ilmu kimia. Itu nggak tanggung-tanggung belajarnya S3-nya sampai di Jepang. Tapi dia sudah ilmu standarnya sudah dia pelajari. Misalnya dia sudah hafal Quran. Walaupun ya jangan ditanya ke dia gimana tafsirnya ini, ya dia nggak akan banyak tahu. Tapi kalau sekedar hafal dia sudah bisa. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah menghindarkan tadi ya, jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang kurang utama ya, sementara yang lebih utama ditinggalkan ya. Dalam sejarah para ulama juga khususnya di kalangan dalam dunia ilmu hadis ya, jadi para ulama ahli hadis itu mensyaratkan siapa yang belajar hadis harus hafal Quran dulu. Ya. Nah ini bukan berarti sebuah syarat akademis ya, tapi syarat dalam hal keimanan. Para ulama hadis tidak ingin manusia itu atau calon-calon muridnya itu berada dalam kondisi begitu semangat menghafal hadis, Quran yang lebih tinggi daripada hadis malah nggak hafal. Karena itu dalam sejarah ulama hadis tidak akan mau menerima siapapun yang ingin belajar hadis sebelum dia hafal Al-Quran. Untuk menghindari apa? Menghindari jangan sampai yang lebih utama diberikan waktu yang lebih utama tidak diberikan waktu yang banyak, yang di bawah itu malah diperhatikan. Jadi yang penting mana yang fardu ilmu yang fardu ain dipelajari dulu, walaupun ya istilahnya kulit-kulitnya ya bagaimana tentang hadis, bagaimana tentang fikih ya, bagaimana tentang hukum ini, oh ini halal, oh ini haram, ini boleh, ini nggak boleh ya. Walaupun nggak harus tahu dalilnya bahwa ini boleh itu apa ya. Sahih apa enggak, harus begitu. Mending tahu dalam Islam ini nggak boleh ya. Jangan sampai ya saking asyiknya belajar ya ilmu tertentu sampai nggak tahu ya bahwa misalnya menyemir rambut itu haram misalnya. Hal seperti itu harus menjadi aksiomatik ya. Jangan sampai kenapa kampung ganti kelamin misalnya, nggak tahu kalau itu nggak boleh. Wah ini bahaya bagi seorang muslim ya. Bagi seorang muslim jangankan ganti kelamin ya, bergaya-gaya lawan jenisnya aja nggak boleh ya. Perempuan sok-sokan bergaya laki-laki nggak boleh. Laki-laki bergaya perempuan nggak boleh. Sampai seawal itu Islam sebenarnya sudah melarang ya, tasabbuh birijal atau binisa, apalagi sampai ya, mengganti kelamin. Seharusnya itu nggak mungkin dilakukan oleh orang beriman kalau dia paham. Dan itu penting mempelajari semua yang ilmu yang fardhu ain. Ya. Setelah itu silahkan ke yang fardhu kifayah ya, walaupun dengan katakan menghabiskan sekian usia ya, 20 tahun dia menggeluti kedokteran ini, ilmu ekonomi ini dan lain sebagainya. Allah a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Masih bisa bertanya atau langsung ditutup saja Ustadz? Ya boleh, satu itu udah RSN itu. Baik, dipersilahkan mari Ukhti Mahia ya. Ya Mahia. Ya. Jazakallah khair Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat, berkaitan dengan tadi ayat Mujadilah ya, ayat
18 tadi yang wayahsabuna annahum ala syai'. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari dengan yang tadi kekufuran dan kemusyrikan yang kita tidak sadari ya, dengan tidak sengaja gitu. Nah, ini berkaitan dengan apabila bekerja dalam suatu perusahaan, di perusahaan itu sendiri kita bergerak banyak di bidang gitu. Seperti apa? Ada kondotel, hotel, kemudian ada di situ juga ada restoran besar juga, kemudian ada tenan-tenan gitu ya. Jadi berkaitan dengan wilayah gitu. Nah, di sini sendiri saya bekerja tidak terjun, ada dia juga ada kayak semacam apa lounge gitu Pak, tempat hiburan gitu. Terus kayak semacam restoran untuk apa tempat nyantai gitu Tat. Nah, di sini saya sendiri tidak langsung bekerja di satu tempat yang tepat itu gitu, tapi kita masih dalam area itu gitu, kita dalam satu grup. Itu bagaimana Tat dengan untuk penghasilan dari saya sendiri, apakah berkah gitu Tat? Jazakallahu khair. Mohon pencerahannya. Ya. Baik, dalam hal ini memang Al-Ahzab yang pernah kita pelajari ayat 34 ya, bahwa bagi seorang wanita tidak ada yang lebih baik ketika dia tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Maka dalam tafsirnya ayat ini biasanya diingatkan dengan bagaimana itu kondisi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ya, yang pernah keluar rumah sebagai apa? Ya, panglima perang ya. Dan namanya Mauqi'atul Jamal. Kok dia melanggar ayat ini? Maka pemahamannya kalau ya harus keluar dan bisa terbayar dengan sebuah kondisi yang lebih banyak bermanfaatnya ya, maka paling tidak impas ya. Memang dia tidak mendapatkan amal yang anjurkannya di rumah, pokoknya di rumah ya. Tapi masalahnya wanita ini punya potensi yang kalau keluar rumah dia akan bermanfaat. Nah, kalau memang ada potensi dan bermanfaat, ya silahkan. Ya. Yang penting potensi itu bisa termanfaatkan. Misalnya apa? Kalau dia nggak keluar rumah, ya umat tidak menikmati ilmunya misalnya. Ya. Ini yang langsung misalnya. Ya. Ya, ada seorang ummahat pakar ya di bidang ilmu kimia misalnya. Dan di Indonesia ummahat yang seperti ini katanya cuma hitungan jari misalnya. Ya. Ya, maka saya katakan kalau memang Anda nggak keluar tapi akhirnya umat kehilangan kepakaran ini ya, maka insya Allah apa istilahnya worth it, apa istilahnya terbayar lah kalau Anda nggak keluar tapi Anda beri manfaat ya. Ya. Atau misalnya ya menjadi impas misalnya ya keluarnya dia itu ya katakan ya akan memberi manfaat yang tidak langsung misalnya ya. Tidak langsung itu misalnya dari situ dia menghasilkan banyak harta ya, di mana kita tahu bahwa dakwah ini butuh penginfak yang banyak ya. Sehingga hasil yang didapatkan itu signifikan untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah, karena kalau mengandalkan yang standar-standar ya biasanya yang nggak bisa banyak ya. Tapi karena ada muslimah yang bekerja dengan hasil yang signifikan sehingga dia menjadi pendukung sebuah dakwah ya dengan juga signifikan. Signifikan itu artinya apa? Dia bisa menghandle hamba-hamba Allah yang lain yang kurang. Ya. Yang lain mungkin infaknya cuma 5.000, 10.000, yang mempunyai seperti itu. Ya. Sementara dia soal infak 10 juta. Ya. Sehingga kegiatan dakwah yang tadinya kurang berjalan, ya, dengan kehadiran dia itu bisa menghandle
muslim-muslim atau muslimah-muslimah yang lain yang kurang efektif di dalam mendanai kegiatan dakwah. Ya. Kemudian juga harus diperhitungkan ya keseimbangannya. Ya. Misalnya jangan sampai keluar demi bekerja di luar, tapi rumah tangga misalnya berantakan. Ya. Maka ini namanya tidak seimbang, tidak worth it. Ya. Jadi walaupun keluar harus diupayakan tetap kondisi rumah tangga baik, ya. Atau kondisi anak-anak baik, atau kondisi kesehatan juga baik. Jangan sampai ini keluar tapi harus dibayar, kesehatannya menjadi semakin menurun karena mungkin fisiknya lebih cocok untuk di dalam rumah misalnya. Ya. Seperti itulah insya Allah gambaran-gambarannya ya, dari yang idealnya seperti apa atau mungkin konversinya seperti apa kalau memang tidak mendapatkan kebaikan dari aslinya tadi. Ya. Maka jangan sampai ya, udah nggak melaksanakan aslinya, ya, juga tidak menghasilkan kebaikan dari sisi yang lain. Ya. Nah, ini yang bisa menjerumuskan dari kondisi tadi wa yahsabuna annahum ala syai'. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah Ustadz atas jawabannya dan atas pencerahannya. Selanjutnya adalah penutup doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.